Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah iyyakum minan nar. Ikhwati fi din, a'azzani wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhun wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang pahalanya terus ngalir bagi hamba dalam keadaan hamba tersebut dikubur setelah wafatnya. Berarti dia sudah tiada di dunia, tapi pahala amalnya terus mengalir, tidak putus. Sementara ketika kita meninggal dunia, putus, nggak bisa beramal, maka dikatakan mengalir pahalanya. Amalnya putus, tapi pahalanya terus mengalir. Dia dikubur, tidak lagi beramal. Yaitu pertama, man 'allama ilman, orang yang mau mengajarkan ilmu. Ya, orang yang mengajarkan ilmu yang diajarkan dan orang mengamalkan, yang ngajari meninggal dunia, tapi ilmunya terus bermanfaat sehingga dia dapat pahala, tidak putus-putus pahalanya. Berarti yang paling beruntung siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan pada manusia sedunia, ilmunya bermanfaat buat semua, kebaikannya belum dapat selalu dari setiap orang yang mengikuti petunjuknya. Masya Allah. Begitupun kita. Ingat ya, barakallahu fikum. Yang keduanya, beliau katakan, aw ajri nahran, atau orang yang mengalirkan sungai, aliran air, sehingga manusia bisa menyiram tanaman, mengairi kebun, sawah, ya, dialirkan. Aw hafara bi'ran, atau dia menggali sumur yang airnya orang minum dari air sumur itu. Kita nggak bisa hitung berapa banyak orang minum, berapa banyak air yang mereka pakai
Itu pahala. Dari setiap orang minum, orang pakai itu kita dapat pahala. Ngalir terus. Selama sumur itu masih terus dimanfaatkan. Masya Allah ya fila barakallahu fikum. Au gharasa nahlan, atau orang menanam pohon. Pohonnya berbuah. Orang makan dari buahnya. Ini tidak putus-putus pahala bagi yang menanamnya. Pohon yang enggak putus buahnya pohon apa? Dan gampang tumbuhnya. Kersem. Ya enggak? Anak-anak kecil naik. Masya Allah. Buahnya enggak putus. Umamanya. Kain gampang gitu loh. Tanam kersem. Untuk teduh. Tempat duduk santai. Dan biasanya orang di pohon kersem di bawahnya lihat ke atas. Ngeliatin apa? Milih mana. Dan tidak habis-habis. Kita orang duduk nemu. Itu Masya Allah hadirin pahala. Ya, kalau di Arab Saudi nanam kurma. Lalu kurma itu dihadiahkan. Orang yang metik silakan. Yang makan silakan. Ini pahalanya ngalir. Ya, bagi orang yang menanam. Kemudian yang berikutnya yang beliau katakan, aubana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Awarasa mushafan, atau orang yang mewarisi mushaf. Di masjid taruh mushaf. Ya, syukur sama etalasenya supaya terjaga. Karena kalau mushaf taruh nggak dijaga di dalam lemari, nanti rusak. Ya mungkin wakaf Qur'annya saja boleh. Syukur kalau ada tempatnya itu lebih bagus. Supaya apa? Terjaga. Qur'annya, mushafnya awet, nggak gampang hancur. Nah ya fila barakallahu fikum, apalagi yang pakai santri. Dibaca siang malam terus untuk menghafal murojaah, Masya Allah. Besar nggak pahalanya? Hitungannya per huruf. Dan kita nggak bisa ngitung. Tapi jangan khawatir. Allah yang menghitung. Walaupun kita nggak hitung dan kita nggak tahu siapa yang baca, berapa banyak bacanya, kita nggak tahu. Tapi Allah menghitung. Jangan kita kemudian apa? Kita juga nggak bisa ngitung. Lalu kita nggak mau beramal, jangan. Subhanallah fila barakallahu fikum. Kalau antum mau jadi prioritas, mungkin sebulan sekali mushaf taruh di masjid ini, sebulan berikutnya di masjid fulan, sebulan di masjid ini. Ya, kita bagi-bagi satu-satu rutin kalau memang dapat. Perbanyak mushaf dibagi untuk santri-santri yang jelas dibaca. Karena kalau taruh di masjid kadang tidak ada yang bukan rusak karena dibaca, tapi rusak karena lama nggak dibuka. Nah ini yang bahaya. Sayang maksudnya. Kalau di santri di pondok pesantren dipakai, Masya Allah. Terus yang berikutnya kata beliau Rasulullah SAW, awatar kuwaladan yastaghfir lahu ba'da matih. Yang ketujuh, dia meninggalkan anak saleh yang mendoakan dia setelah wafatnya. Dan ini diringkas dalam hadis yang beliau katakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda Nabi SAW, idza matal insan in qata'a amaluh. Bila kita manusia meninggal dunia, putus amal semua. Illa min salasin, kecuali 3. Kita ingat ya ikhwah, siapa yang enggak senang dalam urusan dunia kita? Kita enggak kerja tapi ATM kita tambah-tambah terus saldonya. Senang enggak kira-kira? Kiriman dari anak-anak kita, kiriman dari saudara kita, atau mungkin pensiunan antum terus ngalir terus. Senang enggak kayak gitu? Itu urusan dunia ya, sudah senang. Apalagi ketika kita dikubur, enggak lagi bisa beramal. Ya, kita menghadapi ancaman siksa berat. Tiba-tiba datang kiriman doa anak kita, datang lagi kebaikan, ngalir terus kebaikannya, Masya Allah. Ini kenikmatan besar dari Allah, dan ini bisa terjadi. Sehingga beliau katakan ketika manusia meninggal putus memang amalnya, kecuali 3 yang terus. Pertama, sedekahun jariyatun, sedekah jariyah.
Apa itu sedekah jariyah atau amal jariyah? Hadirin, amal itu ibarat kerjaan, jariyah itu yang ngalir terus pahalanya. Biasanya amal jariyah ini satu pekerjaan yang nggak diupah dengan upah dunia. Iya, kerja bakti. Namanya kerja bakti itu kan kerja yang tidak diupah. Iya. Barakallahu fikum. Ini kerja bakti pun kalau kita kerja pada apa? Masjid. Atau hal-hal yang mendukung masjid. Harta yang kita keluarkan juga itu namanya sedekah jariyah. Tenaga kita juga bisa jadi sedekah jariyah. Terus yang kedua, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiganya waladun salihun yad'ula, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Tadi disebutkan pula dari perkara 7. Dan dalam hadis yang lain kami tegaskan lagi. An Abi Hurairah, kalau tadi dari Anas bin Malik. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sungguh di antara perkara yang akan didapatkan kembali oleh orang-orang yang beriman dari amalnya, kebaikan-kebaikannya setelah dia wafat, ya, setelah meninggal dunia, itu pertama beliau sebut. Lihat, ini ada banyak amalan akan kembali kebaikannya didapatkan orang mukmin padahal dia sudah meninggal. Beliau katakan, yaitu ilman 'allamahu wa nasarahu. Pertama, ilmu yang dia ajarkan, dia sebar. Dia ajarkan, dia sebarkan. Antum belajar, dicatat, disebar faedahnya. Masya Allah, ini ilmu ya ikhwah, jangan dianggap sepele. Kemudian beliau katakan pula yang berikutnya, wa waladan sholihan tarakahu, anak soleh yang ditinggalkan terus mendoakan orang tuanya. Dan anak soleh ini berarti apa? Amalan-amalan dia itu banyak, sholatnya, puasanya, hajinya atau umrohnya, bacaan Qur'annya, sedekahnya. Ini semua amalan anak-anak soleh yang dia tinggalkan di dunia. Dia orang tua sudah meninggal, masih terus ngalir pahalanya. Untung atau rugi? Untung besar. Ninggalin anak soleh. Kita sudah nggak beramal, tapi anak kita beramal soleh terus. Sehingga kata Rasulullah SAW, inna rajula turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada orang yang Allah angkat derajatnya di surga sampai dia sendiri menganggap kayak nggak seperti itu amalnya, banyaknya sampai mengangkat begitu tinggi derajatnya. Dia bertanya, anna lihada, ya Allah kenapa ini? Terus dia angkat derajat dia di surga. Dikatakan kepada orang tersebut, dalika bistighfari waladakallak. Itu karena permintaan ampun anakmu bagimu. Istighfarnya anak, doa anak, Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang pendek ini ikhwan. Apalagi ditambah doanya iya, amal solehnya iya, kira-kira apa? Tambah banyak simpanan orang tua. Apa mungkin anak beramal bapak ibu dapat? Ya. Kalau memang orang tua itu yang mendidik anak untuk beramal soleh dan anak melakukan amalan itu, orang tua dapat. Karena Allah katakan wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Sungguh tidak ada bagi seorang insan kecuali pasti dapat apa yang diusahakannya. Nah, karena anak ini hasil usahanya, ia mendidiknya, walaupun ia meninggal dunia, anaknya masih melakukan amalan-amalan soleh, orang tua ini dapat bagiannya. Sehingga akan ditemukan kembali di sisi Allah Ta'ala nantinya. Terus yang berikutnya yang dikatakan, mushafan warasahu, atau mushaf Al-Quran yang dia wariskannya. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangunnya.
Au baitan libni sabil, atau rumah yang dibangun untuk ibnu sabil. Dia bangun rumah tapi diperuntukkan untuk apa? Ibnu sabil. Orang-orang yang putus dalam perjalanan. Dulu di masa-masa awal Islam, ya, di masa ulama ussalaf, kan dulu perjalanan itu biasa pakai farsah. Kira-kira 5 kilo ada tempat pos istirahat. 5 kilo pos istirahat. Atau jangan bayangin sekarang 5 kilo dengan motor kan cuma berapa menit. Ya. Dulu 5 kilo itu jalan kaki. Pejalan kaki. Kira-kira jauh apa dekat? Ya sekeselan lah. Secapek lah ya. Capek belum 5 kilo jalan kaki kira-kira. Lumayan lah. Di padang pasir deh. Nah itu ada tempat-tempat peristirahatan. Dan sengaja pemerintah itu dari Amirul Mukminin membuat tempat-tempat begitu. Ada juga disiapin di situ tempat istirahat, di situ ada kayak sekarang rest area, iya. Istilah rest area ternyata sudah ada dalam Islam dulu rest area. Tempat orang musafir biasa singgah di situ, disiapin ada makanan, ada apa di situ. Bahkan ada rumah tempat dia menginap. Disiapin untuk musafir. Nah, kalau kita bikin untuk seperti itu pun termasuk ini jariyah. Yang pakai orang-orang baik. Dari barakallahu fikum. Kemudian dikatakan pula au nahrun ajarahu, atau sungai yang dialirkan. Aliran air. Mungkin juga berupa apa? Pipa-pipa air yang dia alirkan lalu untuk kepentingan masyarakat. Kayak yang kita dapati di negeri kita, beberapa daerah di luar Jawa sana yang sulit air, biasanya ada proyek air bersih. Pemerintah atau LSM yang semisalnya mendatangkan donatur, kemudian di situ ngebor, lalu disalurkan airnya di kampung itu, sehingga manusia akan mudah tinggal kayak dulu. Yang tadinya mereka harus pikul air dari bawah jauh di bawah lembah, ini sudah datang di kampung-kampung mereka. Ya, seperti ini, ikhwah, pahala jariyah. Seperti antum mamanya besok berusaha untuk apa? Bikin tampung air, bor. Naik, ditampung di atas tanduk, lalu disalurkan. Untuk masjid orang pakai wudu, anak-anak pakai, ya, santri-santri pakai mandi, wudu, pakai minum dan sebagainya. Ini semua kebaikan ya ikhwah. Apakah hanya orang donaturnya saja ya? Tidak, semua yang ikut terlibat kerja sama. Sebagaimana orang bangun masjid. Kan namanya orang bangun masjid, nggak mungkin orang ta'awun sama nilainya, betul nggak? Ada yang nyumbang 10 juta, 1 juta, bahkan yang 10.000, ada yang 1.000. Itu untuk bangun masjid. Sama. Tapi pahalanya tetap diberikan kepada mereka sebagaimana sabda Nabi, man banna masjidan lillah. Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, siapa membangun masjid karena Allah, dia membangun masjid. Ya, banallahu baitan fil jannah. Allah bangun rumah di surga. Dan beliau mengatakan walaka mafhasaqatatin, walaupun dia andil kecil, hanya kayak sebesar lubang burung bertelur, lubang tempat burung bertelur, sarang burung. Walaupun sekecil itu. Bukan melihat besarnya, tapi lihat andilnya ya ikhwah. Terus perlu diperhatikan syarat-syarat dari diterima amal kita. Baik, yang berikutnya beliau katakan, aw shadaqatan akhraja min malihi, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya. Fi sihati wa hayati, dalam ketika masih sehat, masih hidup dia. Harta-harta yang dia infakkan selagi dia hidup, selagi dia sehat, talhaqu ba'da mauti, semua ini akan didapatkan kembali olehnya setelah wafatnya. Itu sabda Nabi SAW. Dan Allah katakan, wa ma anfaqtum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kau infakkan dari kebaikan, pasti kau dapatkan kembali nanti di sisi Allah Ta'ala. Nah, ya barakallahu fikum, karena ini amalan besar, nilainya perhatikan syarat-syaratnya. Pertama, ikhlasun niyah lillah. Harus kita ikhlas niatnya ketika kita akan beramal jariyah.
sedekah jariyah. Kita niat ikhlas. Karena ini akan menentukan. Bukan banyaknya, bukan besar kecilnya, tapi ikhlasnya. Itu hadis yang menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sungguh amal itu tergantung niat. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, niat ini yang menjadikan nilai amal itu yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil gara-gara perkara ini. Orang amalnya besar tapi dia nggak dapat pahala, bahkan kecil kalaupun dapat. Karena apa? Ternyata dia tidak ikhlas niatnya. Tapi orang beramal kecil amalnya, tapi ikhlasnya menjadikan besar dapatnya pahala dari Allah. Nah, makanya ingat-ingat baik-baik ayat Allah dalam surat Al-Muluk ayat yang kedua. Apa kata Allah Ta'ala? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah ciptakan hidup mati. Yani dunia akhirat ada Allah ciptakan ini untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, bukan paling banyak, bukan paling besar, tapi yang paling baik. Syaikhullah barakallahu fikum, jangan antum remehkan kisah seorang yang memberi minum anjing. Itu seberapa sih air yang diberikan buat anjing minum? Ini anjing yang minum ya. Kalau manusia dengan anjing lebih mulia mana? Manusia. Yang dikisahkan Nabi SAW dengan sebab anjing ini diberi minum olehnya, Allah ampuni dia dari dosa-dosanya sehingga dia dapat rahmat Allah, dapat surga. Sering dengar tak kisahnya? Orang yang dia haus dapat sumur. Nggak ada timba. Sumur ada, air di dalam. Sehingga dia berusaha untuk masuk ke dalam sumur. Perjuangan berat ya. Sudah seperti itu, dia minum, dia naik ke atas, ada anjing keliling-keliling di sumur itu. Dia tahu ini anjing haus. Dia turun lagi, dia lepas sepatunya, khufnya, dia isi ada gigit, dia naik ke atas. Diminumi anjingnya itu. Dengan sebab ini ikhwah, dia dapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita kalau mau beramal, yang kita cita-citakan itu pahala dari Allah, jangan sanjungan manusia. Sehingga kita akan ikhlas, mudah ikhlas. Kenapa? Kita enggak inginkan apa-apa seperti Allah katakan, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sungguh kami memberi makan itu niat ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak ingin terima kasih darimu, tidak ingin ucapan syukur darimu, tidak ingin balasan darimu. Dari orang yang diberi maksudnya. Dia tidak inginkan harapan dari orang yang diberinya, balas budi, ya, tidak ingin balasan atau ingin pujian, tidak. Orang-orang yang seperti hadirin barakallahu fikum, nanti Allah katakan wasyarahum wasyaqahum rabbuhum syaraban tahura. Orang-orang yang seperti ini nantinya di akhirat Allah akan beri dia minum dengan air yang suci di surga. Ini balasan dari Allah. Pada dunia kita cuma ngasih apa? Air. Jangan remehkan, sedekah paling bagus tuh air. Kenapa? Paling dibutuhkan oleh orang. Antum ngasih tamu-tamu makanan gak dikasih air, kira-kira tamunya berani makan gak? Resiko. Udah makan, kenyang, keseretan, gak ada air, apa yang terjadi? Orang berani makan karena ada air dulu, lihat. Ya ibaratnya, lebih butuh yang mana kita? Air atau makanan? Air lebih dibutuhkan. Dan Allah beri balasan setimpal. Dengan kita memberi minum di dunia, Allah balas nanti di akhirat. Kita diberi minum lagi. Dan wafila barakallahu fikum, ini perlu kita luruskan. Sebab kalau kita tidak orientasinya akhirat, ikhwah, kita beramal, kadang kita kecewa. Sudah tak bantu, nggak terima kasih malah. Nah, kan jadi gak kecewa kita. Bukan kita jadi dapat pahala, malah jadi dapat kecewa. Itu orang nggak tahu diri, tak rewangi, tak bantu, tak beri ini, kok kayak gitu. Nah, kita malah marah sama orang itu. Apalagi kalau kita ungkapkan kemarahan kita ke orang lain. Lu dia tuh,
terlalu sekali toh fulan ini begini. Ini orang ngungkit-ngungkit pemberian. Yang begini hapus pahalanya. Walaupun dia banyak bantu tapi nggak ada artinya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, coba renungkan ya tentang ayat Allah yang tadi contohnya. Jaga keikhlasan. Kayak kita wakaf untuk masjid, pesantren, atau kita bikin sumur untuk masjid, untuk ma'had umpamanya. Ya, ketika mungkin ada orang yang menyinggung kita atau kita nggak dibutuhkan oleh pihak tertentu umpamanya ma'had atau pihak masjid, jangan tersinggung. Ini kalau saya nggak jadi pengurus tak tutup sumur saya. Mutung apa mutung? Ya mutung namanya. Nggak dapat pahala lagi, berarti nggak ikhlas. Kalau dia ikhlas ya, Masya Allah hadirin, malah sudah sumur dia gali, sanyo dia belikan, keran-keran dia pasang, pipa dia pasang, monggo siapa yang mau nyalur nih tak kasih. Ini namanya orang dermawan, Masya Allah. Pahalanya tidak terukur. Allah yang Maha tahu. Dia nggak mengharapkan sanjungan pujian. Seperti yang Allah katakan tadi, innama nud'imukum liwajhillah, maka syaratnya ini ikhlas. Dan supaya kita bisa ringan dalam ikhlas ya ikhwah, kita lihat pahala yang Allah janjikan. Kayak kita semangat kerja, ikhlas kerja kan Pak, lihat upahnya. Bayarnya sedina 500.000. Kira-kira antum semangat nggak kerjanya? Iya semangat. Kenapa? Lihat bayarannya. Walaupun sakit ya mangkat kerja. Karena apa? Bayarannya besar, nggak merangkat nanti rugi. Tapi kamu sakit nggak apa-apa, insya Allah kuat. Nah itu makanya hadirin, kayak kita sholat, karena orang nggak menganggap besar pahalanya, apalagi subuh. Udan ya raudan, sakit nggak sakit, nggak berangkat juga. Apalagi hujan, apalagi sakit, tambah nggak berangkat. Padahal kata Nabi SAW apa? Raqatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan semuanya yang ada. Nilainya tidak dilihat. Nah, Allah ingatkan kita, wabtaghi ma ataqallahu darul akhirah. Kamu gunakan apa yang Allah berikan untukmu ini di dunia untuk mencari akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Misal, kita diberi harta oleh Allah. Gunakan hartamu untuk sedekah jariyah. Walaupun kamu diingatkan, jangan lupa kamu punya istri, kamu punya anak, itu juga harus dinafkahi. Itu maksudnya. Gampangnya seperti itu. Bukan kita Pak, sedekah jariyah, istri anak kelaparan. Keliru, kita dosa malah. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman ayudayyi ma yaqutu. Cukup seorang dikatakan berdosa ketika ia menelantarkan tanggungannya. Istri yang terlantar, anak yang terlantar. Memang dia dermawan, wah Masya Allah bantuannya. Tapi istilahnya terlantar. Nggak boleh. Salah paham, jangan sampai. Nah, kita mungkin harta nggak punya ya ikhwah. Untuk bantu dengan harta nggak punya. Paling tidak gunakan tenagamu ya. Untuk apa? Untuk akhiratmu. Maksimalkan tenagamu pakai untuk mencari akhiratmu. Tapi jangan lupa yo kerja untuk duniamu juga. Nah, kalau kita mau hitung ya ikhwah, harta yang kita gunakan di jalan Allah untuk amal jariyah dengan harta yang kita pakai untuk keperluan kita hari-hari besar mana? Pasti jawabannya besar mana? Keperluan kita. Tenaga yang kita gunakan untuk agama Allah dengan tenaga untuk kerja hari-hari mencari dunia, mana lebih banyak? Tenaga yang untuk dunia. Waktunya mana lebih banyak? Untuk dunia. Kita berarti masih sedikit sekali. Nah, ada kesempatan mamanya ta'awun. Ya mari. Besok kata ta'awun ya. Monggo, semangat ikhwah. Kita bangun apa? Bangun tandon air mamanya. Untuk disalurkan nanti buat kepentingan pondok pesantren. Masya Allah. Sehingga akhwat banat yang di sebelah sana jauh. Tidak perlu ambil air jauh dari luar. Sudah tinggal putar kerannya. Masya Allah. Ini pahala mengalir.
Nah, ya fila barakallahu fikum. Yang kedua, antakuna fi masru' dinaf'in mustamir. Sedekah jariyah itu kita salurkan dalam perkara yang masru', yang punya manfaatnya terus. Seperti contohnya tadi disebutkan dalam hadis 7. Membangun masjid, itu mushaf Quran, air kita bangun bikin sumur, kemudian dialirkan orang yang pakai. Apalagi ini ngalir, nggak perlu nimba. Yang nimba pun tiap timba mereka ambil air. Masya Allah, pahala. Ini kita alirkan apalagi. Masya Allah, ya barakallahu fikum. Ini yang masyru' sudah jelas ya. Perkara-perkaranya. Jadi sedekah jariyah jalurkan ke situ. Menyebarkan ilmu. Ya cetak Quran, cetak buku-buku yang bermanfaat atau cetak buletin begitu yang untuk mendakwahi manusia supaya bisa baca ilmu. Masya Allah. Itu menyebarkan ilmu. Di situ juga termasuk sedekah jariyah. Yang ketiganya antakuna maujihatun liiqamati masru' khairi. Sedekah jariyah itu kita arahkan untuk hal-hal yang memang menjadi apa? Menjadi kebaikan secara syariat. Misalkan kita salurkan untuk bangunan-bangunan yang menunjang ibadah atau menunjang pendidikan. Maktabah dibangun, sakan, asrama buat santri dibangun, dan hal-hal lain yang menunjang, membangun untuk hal yang menjadi apa? Manfaatnya, kebaikannya dirasakan. Itu termasuk daripada perkara yang harus kita perhatikan ketika kita akan beramal jariyah. Ya fila barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya antakuna minal mal halal. Hendaknya yang kita jadikan amal jariyah, apalagi wakaf, itu hasil dari hasil yang halal. Jangan kita nyolong digunakan untuk amal jariyah yang enggak dipakai. Mencuri itu dosa. Jangan kita nyuri orang punya harta kita untuk amal jariyah. Jangan. Kan yang dapat pahala dia, tapi kamu dapat dosa, dia belum tentu ikhlas. Bagaimana? Ya, makanya tidak boleh. Dan nafila barakallahu fikum, ingat sabda Nabi SAW, afdalus sadaqah saqil ma. Sedekah paling utama memberi minum dengan air. Artinya memberi minum orang air. Memberikan air minum kepada orang. Ini sedekah paling utama. Besok Ramadan berburu pahala. Air untuk buka puasa. Masya Allah hadirin. Yang dicari orang puasa paling utama apa? Air. Walaupun ada makanan puasa, di situ disiapin makanan. Apalagi makannya goreng-gorengan, getuk macam-macam di situ. Nggak ada airnya kira-kira. Bahaya. Nah itu air. Ini yang paling afdal. Dalam riwayat yang lain, afdal sedekah sedekatul ma. Seutama-utama sedekah itu sedekah air. Sampai-sampai yang kisah tadi kami sampaikan, dengan air minum yang diberikan seseorang kepada anjing, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya fila barakallahu fikum, termasuk bentuk-bentuk sedekah jariyah yang lain, bukan hanya sekedar harta, tapi juga termasuk apa? Al-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik yang kamu ajarkan kepada orang. Misal kita ngajari anak kita, subhanallah, anak kita latih subhanallah, alhamdulillah, kita ajar mereka, ternyata dia amalkan. Subhanallah ya fila barakallahu fikum, masya Allah. Selama dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ini yang kita ajarkan, pahala ngalir dari kebaikan itu kita dapat. Bahkan ya fila barakallahu fikum, kata Allah Ta'ala, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'u adha. Ucapan yang baik ini lebih utama daripada sedekah, tapi kamu iringi sedekahmu dengan menyakiti orang yang diberi. Orang yang diberi itu sakit hati karena kamu ungkit atau kamu menyakiti dia. Menyakiti saudara lebih besar dosanya dibanding pahala sedekah, sehingga sedekah hapus.
pahala sedekahnya hapus. Kenapa? Menyakiti saudara. Ini perlu diperhatikan. Kayak orang umroh atau haji ingin cium Hajar Aswad. Dia sikut orang kiri kanan supaya bisa masuk, menyelonong masuk, cium Hajar. Ya, jangan. Menyakiti mukmin ini berat, dosa. Nah, atau seperti hadis Nabi. Beliau katakan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Kalian selamatkan dirimu dari api neraka walaupun sedekah 1 butir kurma atau separuh kurma. Maksudnya 1 butir itu kita dapat, terus kita bagi 2 sama teman. Kita separuh, teman separuh. Nah, kita berikan sedekah ini kalau ikhlas karena Allah, Allah terima menjadi amal soleh, bisa menghalangi kita, menyelamatkan kita dari azab neraka. Nah, beliau katakan, wa man lam yajib wala bisyikki tamra fa bi kalimatin thayyibatin. Orang yang enggak dapati walaupun separuh kurma untuk sedekah, mbok ya sedekah walaupun dengan kalimat yang baik. Masa enggak bisa? Subhanallah, masa enggak bisa? Ngajarin anak, ngajarin orang. Ikhwafillah barakallahu fikum, atau kita sendiri untuk diri kita. Kayak Nabi SAW melazimkan banyak-banyak istighfar. Atau yang berikut ya ikhwah, termasuk bentuk amal jariyah. Imatatul adza anit thariq, kita menyingkirkan gangguan di jalan. Misal ada pohon roboh, plok, nutup jalan. Selama pohon itu belum disingkirkan, ada orang bisa lewat mobilnya enggak? Enggak bisa. Nah, antum menyingkirkan, dipotong dengan sengsok atau modal. Ambil sengsok, isi minyak, setel, kemudian kita potong-potong-potong, kita inggirkan sehingga orang lewat lagi. Jangan dikira ini nggak ada pahalanya. Ini pahala. Sehingga orang lewat dengan aman, nyaman, antum dapat pahala. Atau batu gelundung, blup, nutup jalan setapak atau jalan kampung. Ya antum pukul dengan martelu yang besar sampai pecah batunya, diinggirkan sehingga orang lewat. Kalau itu besar mamanya ya. Kalau enggak antum angkat. Karena kuat diangkat, disingkirkan. Masya Allah ya ikhwah. Bahkan ini kan termasuk cabang dari cabang iman. Dan beliau berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah Anda meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bayangkan, ini yang paling kecil beliau contohkan, wala antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kamu ketika temu dengan saudaramu engkau bermuka manis. Itu saja senyummu ketika temu dengan saudaramu. Jangan kau abaikan. Bermuka manis saat ketemu dengan saudara. Karena kita mengamalkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Luqman, wala tusa'ir khaddaka lidnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu palingkan wajahmu, mukamu dari manusia. Sombong. Jangan pula berjalan dengan congkak. Baik, barakallahu fikum. Ini termasuk bentuk-bentuk yang bisa kita amalkan. Dan itu bisa menjadi amal jariyah kita. Terus yang berikutnya, nasrul ilmi, jelas ini. Menyebarkan ilmu. Seperti mencetak buku-buku ya, yang berfaedah atau bulutin dan semisalnya. Atau juga kafalah total berilm. Kita enggak mondok, tapi kita nanggung. Jadi bapak asuh lah. Itu juga pahala jariyah ikhwah. Kita enggak punya anak, tapi anak-anak santri yang enggak punya dana biaya, kita biayai. Ayo nak, kamu mau mondok sudah berangkat, saya biayai. Ya ikhwah, kita keluarkan biaya untuk menanggung mereka, menuntut ilmu agama. Ini pahala jariyah bagi kita. Ilmun yuntafa'u bih. Apalagi nanti anak itu menyebarkannya, mengajarkannya, mengamalkannya. Kita yang mendanainya. Apalagi kita anak sendiri. Anak sendiri, harta kita yang memenuhi. Anak jadi anak soleh, berilmu, mengamalkan ilmunya, beramal soleh dengannya, mengajarkan pada manusia. Kita orang tua ini berlipat-lipat kebaikannya. Sehingga pantas Allah katakan dalam surat Naam, Allah sebutkan dalam surat At-Tur, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman diikuti anak cucunya beriman, Allah kumpulkan kembali mereka bersama di surga.
Nah, ya fila barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Mas'ud, saya ulangi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuma mu'min at'ama mu'minan ala ju' at'amahu Allah min samaril jannah. Wa man saqiya mu'minan ala dhama'in saqahu Allah min rahiqil makhtum. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapapun orang mukmin yang memberi makan saudaranya yang mukmin, yang lapar, Allah beri dia makan dari buah-buahan surga. Ini balasannya. Dan siapa memberi orang mukmin yang kehausan, Allah beri balasan dia minum dari rahiqil makhtum. Di mana itu? Di surga. Khitamuhu misik. Itu yang Allah sebutkan. Wa yusqawna min rahiqin makhtum. Allah sampaikan dalam surat Al-Fajr, ya, Al-Mutaffifin. Ya fila barakallahu fikum. Ini kabar gembira dari Nabi SAW. Ya, yang antum usahakan, ngebor air kan butuh biaya. Monggo, biaya tanggung bersama. Walaupun kita sedikit andil tenaga biaya di situ, kemudian sumurnya jadi disebar dan masyarakat bisa menikmatinya, masya Allah. Ini pahala besar. Berdoa ya, semoga sumur kita dapat air yang bagus. Amin ya rabbal alamin ikhwah. Ya, di kita alhamdulillah, kita upaya sudah hampir putus asa. 120 meter belum dapat air, sudah bingung. Pemborongnya sudah 3 kali patah dan pecah alat pipanya. Tapi alhamdulillah orang bilang sudah, tambah lagi ke dalam. Baru 3 meter, dapat. Tambah ke dalam sampai 133 meter. Bukan pendek. Nah itu upaya. Kita berusaha ya ikhwah. Semoga Allah mudahkan. Karena kita berniat untuk apa? Memberi minum. Untuk memberikan kemudahan kepada mukminin. Dan orang masak tanpa air bisa enggak? Enggak bisa. Masak nasi tanpa air. Gosong. Enggak, ini semua butuh. Makanya ikhwan, ini rencana yang antum merencanakan luar biasa. Berusahalah untuk memenuhi janji Allah. Atau seperti sebagai penutup, beliau bersabda dari Abdullah bin Salam. Dia mendengar Nabi SAW, beliau bersabda, ayuhan nas, ini di Madinah, beliau bersabda Nabi SAW, wahai manusia, afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasalu bin laili wan nasu niyam, tadkhulu jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam. Beri makan kepada sesama kalian. Sambung silaturahmi di antara kalian. Salatlah di waktu malam saat manusia tidur. Kalian pasti masuk surga Allah dengan selamat. Atau dalam hadis lain, beliau sampaikan pula, lihat Imam At-Tirmidzi dari Nabi SAW, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha batinuha. Sungguh di surga ada satu istana, kamar yang khusus, istimewa kamarnya, di mana tampak dari dalamnya luarnya, dari luar tampak dalamnya. Qalu, mereka bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa itu ya Rasulullah SAW? Qal, beliau menyampaikan, liman at'amat ta'am, bagi orang yang mau memberi makan saudaranya. Wa atabal kalam, orang yang baik dalam bicaranya. Kalau ngomong baik, enak didengar dan senang orang mendengar. Wa shalla bil lail wan nas niyam, dan dia salat di malam hari senangnya ketika manusia tidur. Kalau orang senang salat di malam hari ketika manusia tidur, ini balasannya. Tapi sebaliknya, kalau orang senang tidur sedangkan orang salat, ini enggak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Iya. Subuhan dia tidur, orang salat. Zuhur dia tidur, orang salat, ini enggak dapat pahala, dosa malah. Jangan, waliyahzubillah. Baik, ya fillah barakallahu fikum. Isa sudah datang. Mungkin ini yang kami sampaikan berkenaan dengan ya, kita semangat kerja bakti di dunia dan tidak putus pahalanya di akhirat kelak. Kita berharap seperti yang Allah katakan tadi, tapi ingat, ikhlaskan niat kita, amal kita, supaya apa? Allah beri pahala. Dan syukur baik kalau antum datang kerja bakti, ya bukan datang orang saja, tapi sambil misalnya bawa minuman, bawa apa. Orang kerja bakti haus, ya sudah siapin. Yang gak datang pun kirim apa yang bisa menyemangati. Supaya apa? Semua semangat, dapat barokahnya, dapat pahalanya, insya Allah.
Tapi barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.